Di zaman Nabi Sulaiman ada sosok yang menarik, misterius. Ya, ketika Nabi Sulaiman buat sayembara, siapakah di antara tentara-tentara Sulaiman? Nabi Sulaiman itu tentaranya ada jin, ada manusia. Ngeri, Pak. Tentaranya nggak hanya manusia, juga ada jin. Dan jinnya disuruh kerja. Datanglah jin Ifrit. Jin Ifrit ini salah satu jin terkuat di antara klan-klan jin. Ya, ini kan dulu tempat sarangnya jin ini, Pak. Sekarang tempat kita tinggal. Jadi kalau ada yang indigo dikit atau kasyaf, terus ngelihat di rumahnya, ya mohon dimaklumi. Ya, wajar, apalagi itu kali di situ tuh. Orang kampung sini tanya aja, Pak. Dulu bagian jembatan di situ, sarangnya dia dulu tuh. Karena biasanya mereka senang di tempat-tempat yang sepi. Bahkan sampai hari ini mereka tinggal di rumah-rumah kita. Kalau mereka Muslim ya, kalau mereka Muslim tinggal di rumah-rumah kita dan makan dari bekas-bekas kita. Ya. Buatlah sayembara beliau. Datanglah kemudian jin. Apa kata jin Ifrit? Dari kamu berdiri ke duduk itu berarti sehari semalam, sehari. Jadi Sayyidina Sulaiman ini kalau mengawasi orang kerja itu beliau duduk atau berdiri gitu ya, pakai tongkatnya. Maka tongkat Nabi Sulaiman ini jadi legenda. Karena kalau tongkatnya masih dia pegang, jin lihat, oh masih hidup nih Sulaiman nih. kerja terus. Walhasil Nabi Sulaiman mempertimbangkan, tapi kelamaan juga tuh. Nabi Sulaiman pengen yang lebih sakti dari itu. Apakah Nabi Sulaiman tidak sanggup? Beliau sanggup dengan izin Allah. Tapi enggak pantas seorang raja, seorang nabi plus raja ngurusin pemindahan. Itu kontraktor, Pak. Ya. Ini juga bisa jawaban kepada semua kita ketika membaca situs-situs bersejarah. Kok ada benda, belum ada alat, tapi bisa pindah ke satu tempat yang tinggi. Seperti di Borobudur, juga ada di Libanon itu, kayak ini namanya apa, Pak? Ya, kita nyebut batu apa sih namanya nih? Marmer. Sejenis ini ada suatu bangunan tua ribuan tahun umurnya di Libanon. Itu ada di tengah, di dalam kuil. Gimana cara bawanya? Cara bawanya itu membingungkan. Belum ada alatnya, tapi bisa dibawa. Maka mulai banyaklah muncul teori-teori aneh-aneh ya. Saya tidak mau berspekulasi, kita yang baca yang ada di Quran aja ya. Sayyidina Sulaiman ketika tidak puas, tiba-tiba ada satu sosok datang. Orang ini bernama Asif bin Barkhiyah. Ya, Asif bin Barkhiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani dalam kitab Ghunyah menyebutkan apa amalan orang ini sehingga dia bisa memindahkan gunung, bukit, istana. Tapi kalau Bapak yang ngamalin, saya yakin bisa, Pak. Amalan sederhana, ya Hayyu ya Qayyum. Coba Bapak amalin itu, bisa nggak mindahin masjid ini? Udah yakin saya. Beliau sudah beramal lama sekali ini. Asif bin Barkhiyah disebut orang yang diberikan ilmu daripada Alkitab, kitab suci, rahasia-rahasia kitab. Orang-orang yang memiliki ilmu ini. Nah, ini perbedaannya. Ini manusia. Apa kata beliau? Wahai baginda Nabi Sulaiman, aku saja. Kenapa? Itu kelamaan tuh katanya. Jin Ifrit kelamaan. Kamu bisa berapa saat? Sekedip mata. Tapi itu bahasa Arab menunjukkan sebentar. Bahasa Arab menunjukkan sebentar. Emang Nabi Sulaiman begitu, Pak? Kalau matanya menatap itu lama untuk kedipnya. Tapi nggak selama tongkatnya berdiri. Lama beliau begitu. Jadi jin itu sangat takut dengan tatapan mata Nabi Sulaiman. Jadi kalau nggak tongkatnya, matanya sekedip gitu. Maka dulu orang-orang ahli ilmu kebatinan, ini bukan rohani, kebatinan, itu perang itu bisa lewat mata. Ya, saya dulu waktu suka ilmu-ilmu aneh-aneh itu, Pak ya. Suka ilmu pernafasan untuk tarung-tarung dulu. Kita kalau lagi ketemu di mana, ketemu orang tatapan mata langsung ngos-ngosan, capek, keringetan, Pak.
Keringetan, dia capek, saya capek. Akhirnya caranya cuma dua, menghindar atau salaman. Oh, ternyata yang paling bagus salaman. Salaman aja ya. Jadi perang emosi ini lebih dahsyat ya. Saya boleh menyebutnya Sayyidina Asif bin Barkhiyah. Kalau versi para ulama disebut wali. Cuma kalau versi saya nih, dari guru-guru kami juga, besar kemungkinan itu juga seorang nabi, tapi bukan rasul. Karena nabi itu 124.000. Besar kemungkinan Sayyidina Asif salah satu seorang nabi, namun bukan sebagaimana Nabi Musa ada Harunnya, ya, Nabi Zakaria ada Yahyanya, ya, ada nabi yang mirip di sezaman itu yang paling panjang paling belakangan namanya Nabi Daniel. Jadi Daniel itu bukan nama Ibrani semata, tapi itu nama seorang nabi. Betul, dibawalah sekejap, cukup dengan baca zikir ya Hayyu ya Qayyum. Itu pakai Qayyum. Qayyum itu artinya yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Istana Sayyidatuna Bilqis itu bagian daripada alam yang diurus oleh Allah. Pindah langsung ya. Jadi namanya Asif, dan saya meyakini beliau seorang nabi tapi bukan rasul ya. Adakah pewarisnya? Ada. Setiap nabi ada pewarisnya. Mungkin di kalangan sahabat nabi siapa gitu, kita wallahu a'lam, kita nggak tahu. Setiap masa sekarang ada pewaris-pewarisnya. Jadi setiap ulama itu Bapak 124.000, maka ulama yang wali Allah setiap masa juga nggak kurang dari 124.000. Ada yang mewarisi ilmu Nabi Adam, ilmu Nabi Nuh, ilmu Asif ya, ilmu Nabi Harun. Nah, itu pasti ada terus sampai sekarang. Cuma mereka Allah sembunyikan lewat ilmu-ilmu atau lewat penampilan-penampilan yang sulit kita ketahui.